Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahadi Tutorial. Salawat dan salam kami selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga terus semua penonton yang hadir di sini, orang-orang semua yang hadir di sini dari Sabang sampai Merauke, baik orang-orang yang ada di Indonesia maupun orang-orang Islam yang ada di luar negeri. Ini merupakan kabar yang sangat menyedihkan sekali ya. Terjadinya di Madura lagi Carok ini. Ini merupakan kabar yang sangat menyedihkan. Dulu terjadi di Bangkalan, Mat Panjar ya, sama Mat Hasan, itu terjadi pembunuhan. Ini bukan pembunuhan, kalau kemarin itu namanya Carok. Tetapi di sini teman-teman saya amati ya, itu sebenarnya bukan Carok. Mengapa saya bukan mengatakan Carok? Yang pertama, Matha Jimmy Sugito itu yang terjadi pada tanggal 17 November tahun 2024 kemarin itu, menurut saya ya teman-teman, itu bukan Carok. Karena alasannya yang pertama adalah Jimmy Sugito itu tidak memegang senjata. Setahu saya namanya Carok itu, saya luruskan nih teman-teman, setahu saya namanya Carok itu 1 lawan 1 atau 1 lawan 2, sama-sama memegang senjata dan secara bergantian, secara jantan seperti itu. Itu namanya Carok setahu saya teman-teman. Tetapi ini yang jadi alasan saya mengapa ini saya mengatakan bukan Carok, karena si Jimmy Sugitonya itu tidak memegang senjata tajam, maka langsung dipukul ya bertubi-tubi oleh kelima orang tersebut. Ada suatu netizen itu mengatakan dia itu bukan Carok. Ini netizen teman-teman ya. Ini menurut netizen teman-teman bukan Carok. Mengapa bukan Carok? Ini alasannya. Sama sekali bukan Carok, tapi pembunuhan terencana yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku. Setahu saya Carok itu duel 1 lawan 1 secara berhadapan dengan masing-masing bawa celurit. Mirip duel samurai Jepang di masa lalu. Ini budaya itu sudah ditinggalkan. Jadi kata netizen ini bukan Carok. Alasannya karena namanya Carok itu kan sama-sama memegang senjata atau duel seperti itu, atau janjian dulu. Tetapi ini adalah yang mengatakan saya ini bukan Carok, jadi ini pembunuhan terencana. Jimmy Sugitonya itu tidak memegang senjata teman-teman. Jadi ini alasan saya bahwa ini adalah bukan Carok. Lalu ada netizen lain mengatakan ini seperti ini nih, tolong viralkan, itu bukan Carok tapi pembunuhan. Kelima pelaku harus ditangkap dan dihukum mati. Ya, kepada aparat ya, aparat kepolisian tentunya lebih paham lagi untuk mengatasi hal tersebut. Ya, kira-kira jangan terjadi hal seperti itu lagi. Saya sedih teman-teman karena Carok ini terjadi lagi di Madura lagi. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Menurut pengamatan saya, menurut penelitian saya sendiri teman-teman, karena orang tersebut tidak bisa mengendalikan emosi. Ada pepatah mengatakan ketika Anda itu marah kepada seseorang, emosi kepada seseorang, dendam kepada seseorang, sebaiknya Anda itu diam. Diamnya itu seperti orang mati, tidak melakukan apa-apa. Nah, karena namanya juga orang marah teman-teman, bisa melakukan sesuatu yang sangat sadis, bisa membahayakan orang lain, bahkan bisa diri sendiri. Jadi harus bisa mengendalikan emosi. Walaupun ya orang ilmunya tinggi ya, sekolah di mana-mana tinggi, tetapi tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa selamat teman-teman. Oke, setuju nggak? Walaupun orang itu ilmunya tinggi, hebat, hartanya banyak, ini segala-gala punya, tetapi tidak bisa mengendalikan emosinya, itu bisa berbahaya. Tetapi walaupun orang itu tidak sekolah tinggi, tidak mondok umpamanya, karena mondoknya tidak punya biaya, tapi dia belajar mengendalikan emosi, maka tidak akan terjadi hal-hal tersebut yang membahayakan orang lain maupun dirinya. Mengapa Carok itu saya katakan membahayakan orang lain dan dirinya? Yang pertama adalah orang yang menang itu jadi areng, artinya di penjara, ya kan? Mending penjaranya setahun 2 tahun kalau seumur hidup, atau
penjara hukuman mati, yang rugi siapa? Tentunya ada Anda sendiri yang rugi. Yang kalah jadi abu, artinya mati. Seperti itu. Jadi sama-sama rugi kedua-duanya. Menurut saya teman-teman kepada masyarakat Madura, tolonglah, kita ini sudah tidak musim lagi carok-carokan itu, karena akan merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan keluarganya juga akan sedih. Seperti itu. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari. Tidak ada dalam sejarah orang itu sok jago, sok pinter ya, sok kaya itu mulia. Tidak ada. Dari zaman Rasulullah SAW sampai singkat cerita terus ke zaman wali, semua itu diajarkan para wali sama kiai, orang itu diajarin ramah tamah ya, tidak boleh sombong, tidak boleh emosian. Bukan hanya tahu dikata ya kan. Carok itu kan dilarang, calok berkelahi itu kan dilarang, pasti di agama dilarang. Coba kira-kira di agama mana yang diajarin orang itu harus bertengkar, berselisih, saling mengkhianati, saling menghujat? Di agama manapun itu pasti dilarang teman-teman, ya kan? Mengapa kita harus mengerjakannya seperti itu? Kenapa harus taruh seperti itu? Sekarang bagaimana kalau sudah terjadi seperti itu? Tentunya Anda itu, kelima orang tersebut sangatlah sedih sekali. Seperti itu. Jadi harus bisa mengendalikan emosi. Karena yang tadi saya bilang, dalam sejarah dari zaman Fir'aun sampai sekarang, orang itu sok jago, sok hebat, itu akan kalah teman-teman. Yang menang itu orang yang sabar, orang yang ikhlas. Ketika Anda marah ya, ketika Anda marah pada seseorang, emosi kepada seseorang, lebih baik Anda ambil wudhu ya, sholat, lalu zikir teman-teman, membaca surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, supaya selamat teman-teman. Karena kalau orang sudah terbiasa membaca surat Al-Ikhlas dengan ikhlas, istiqomah, rajin dan konsisten, maka setan itu takut. Kalau setan itu takut, ya kita tidak akan terjadi emosi, saling membunuh sesamanya. Menurut saya seperti itu teman-teman. Jadi harus bisa mengendalikan emosinya. Soalnya orang Madura itu ada, saya juga sama orang tua pernah diajarin, nah kalau kamu merantau ya dengarkan baik-baik, jangan pernah mengganggu orang. Ketika Anda diganggu walaupun sedikit, lah langsung Anda lawan. Itu ilmu yang dipakai sepertinya seperti itu. Mungkin apabila kita diganggu sedikit saja dia langsung marah, sehingga itu kurang cocok menurut saya ya. Menurut saya bagaimana ketika Anda itu dihina, diam saja itu lebih baik menurut saya, karena akan selamat pada orang tersebut daripada langsung emosi seperti itu. Saya sangat sedih, saya orang Madura juga teman-teman, tapi ini merupakan kabar yang sangat menyedihkan sekali ya. Batin itu menangis, kenapa terjadi lagi hal tersebut teman-teman ya. Ya Allah, semoga hal ini tidak terjadi lagi, carok ini. Tentunya Jimmy Sugito ini sekeluarganya sangat sedih sekali. Apalagi kabarnya Jimmy Sugito ini orang yang sangat baik, ramah dan sopan teman-teman. Tapi punya nasib seperti itu. Mudah-mudahan Jimmy Sugito ini diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke surganya Allah SWT. Karena ini adalah bukan carok ya, ini adalah pembunuhan menurut netizen yang saya terima. Akhirnya saya menganalisa hal tersebut bahwa bukan carok ya. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang bertemu dengan konten saya ini. Kita sama-sama doakan ya, semoga keluarganya diberikan kesabaran dan yang meninggal diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke surganya Allah SWT. Ini doa yang baik ya. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran itu hanya milik Allah SWT. Usikum binafsi bidaqwallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.